Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhari Ridho Saputra dengan NPM 2022 43500 284. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Sentimen Ulasan Pengguna Aplikasi Astro pada Google Play Store menggunakan metode Night Bias. Ini adalah tampilan utama dari aplikasi skripsi saya tentang analisis sentimen ulasan aplikasi Astro. Di sini ada 3 tab utama, yaitu scraping data, analisis model, dan visualisasi. Lalu di bagian kiri ini ada bagian konfigurasi, yaitu ada app ID Google Play Store. Untuk kasus saya, yaitu adalah aplikasi Astro, maka di sini app ID-nya adalah com.astro.shop. Lalu jumlah reviewnya yang akan diambil yaitu rentang nilai dari 50 sampai 3000 data. Di sini saya buat defaultnya 1000 data. Lalu bahasa reviewnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di sini saya buat defaultnya bahasa Indonesia. Lalu ada rentang ulasan terbaru dalam bentuk tahun, yaitu antara 1 sampai 5 tahun. Di sini saya ambil 3 tahun ke belakang. Lalu penggunaan streaming ini yaitu untuk mengubah kata-kata imbuhan menjadikan kata dasar menggunakan sastrawi. Lalu di bawah sini ada parameter eksperimen untuk tambahan. Di dalamnya ada data testing, yaitu rentang nilai dari 10 sampai 40%. Di sini saya bikin default 20% untuk data testing dan 80% untuk data latih. Lalu di bawahnya ada maksimum fitur TF-IDF untuk mempertahankan kata-kata. Di sini saya buat defaultnya 5000. Lalu di bawahnya adalah Alpha Night Bias atau Laplace Smoothing. Di sini saya buat default 1 untuk menangani kata-kata yang tidak ditemukan dalam proses pelatihan. Lalu di bawahnya ada gunakan prior distribusi. Di sini saya bikin nonaktif. Prior di kelas dibuat seimbang untuk membantu kelas minoritas. Di sini saya lanjut untuk proses pengambilan scraping data. Di sini saya akan tekan tombol scraping data. Lalu akan muncul pop-up notifikasi berhasil mengambil 1000 review dalam rentang 3 tahun terakhir. Lalu datanya akan disimpan ke dalam dataset untuk sebagai dokumentasi. Di bawah sini terdapat beberapa informasi data review, yaitu total review yang diambil yaitu 1000 data. Lalu rata-rata rating sekitar 3,83. Lalu untuk rating lebih dari 4 atau sama dengan 4 dengan label positif yaitu sekitar 688 data. Lalu ada rating kurang dari 2 atau sama dengan 2, itu dianggap label negatif, sekitar 270 data. Lalu di bawah sini ada tabel data yang diambil, yaitu data username, data rating, data komentar, dan data tanggal. Lanjut di sini saya akan masuk ke dalam tab analisis model. Lanjut di sini di dalam tab analisis model, saya akan menekan tombol proses analisis sentimen. Di sini akan menjalankan proses processing text. Program menjalankan beberapa tahap secara otomatis, yaitu pre-processing text, pelabelan sentimen, ekstraksi fitur TF-IDF, pembagian data, pelatihan model multinomial night bias, prediksi, evaluasi, dan penyimpanan hasil eksperimen. Lalu untuk tahap pertamanya kita bisa lihat di bawah sini. Di sini ada contoh pre-processing. Langkah pertama adalah cascading, yaitu mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil. Lalu langkah kedua adalah cleaning. Program akan menghapus URL, mention, hashtag, emoji, karakter non-ASCII, angka, tanda baca, dan spasi berlebih. Langkah ketiganya yaitu tokenisasi, yaitu memecah kalimat menjadi token-token kata. Lalu langkah keempat adalah normalisasi. Kata tidak baku atau istilah yang sering digunakan dalam ulasan diubah menjadi bentuk yang lebih konsisten. Sebagai contoh, kata APK dirubah menjadi aplikasi, lemot menjadi lambat, dan ongkir menjadi ongkos kirim. Program juga mengurangi huruf berulang. Sebagai contoh, kata penulisan huruf yang terlalu panjang akan disederhanakan agar lebih mudah dikenali. Lalu langkah kelima adalah stop word removal, yaitu menghapus kata-kata umum yang kurang memberikan informasi penting terhadap sentimen. Namun, kata negasi seperti tidak, bukan, jangan, dan kurang tetap dipertahankan. Kata negasi penting karena dapat membalik makna sentimen.
Sebagai contoh, kata bagus memiliki makna positif, sedangkan frasa tidak bagus memiliki makna negatif. Langkah terakhir adalah stemming menggunakan sastrawi. Stemming mengubah kata imbuhan menjadi kata dasar, sehingga variasi kata dapat dipresentasikan dengan bentuk yang lebih seragam. Pada tabel contoh preprocessing ini, kolom sebelah kiri merupakan teks asli, dan sebelah kanan merupakan teks yang telah dibersihkan. Dapat dilihat bahwa teks hasil preprocessing menjadi lebih ringkas dan berisi kata-kata yang lebih relevan untuk hasil analisis. Lanjut, di sini saya akan coba turunin ke bawah lagi. Di sini ada tabel hasil lengkap, yaitu setelah preprocessing, program memberikan label aktual secara otomatis berdasarkan rating pengguna. Rating 4 dan 5 diberi label positif, rating 3 diberi label netral, rating 1 dan 2 diberi label negatif. Dengan demikian, label aktual pada penelitian ini bukan berasal dari anotasi manual, tetapi dibentuk berdasarkan rating yang diberikan pengguna pada Google Play Store. Label inilah yang digunakan sebagai target dalam proses pelatihan dan pengujian model. Teks hasil processing belum dapat langsung diproses oleh algoritma naive Bayes karena model membutuhkan data dalam bentuk numerik. Oleh karena itu, program menggunakan TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Term frequency mengukur seberapa sering suatu kata muncul dalam sebuah ulasan. Inverse document frequency memberikan bobot lebih tinggi kepada kata yang lebih khusus dan menurunkan bobot kata yang terlalu sering muncul pada banyak dokumen. Program menggunakan unigram dan bigram. Unigram mempresentasikan satu kata, sedangkan bigram mempresentasikan gabungan dua kata yang berurutan. Penggunaan bigram dapat membantu mempertahankan konteks frasa, misalnya tidak bagus atau sangat lambat. Jumlah fitur dibatasi sesuai parameter maksimum fitur TF-IDF pada di sidebar, yaitu 5000 fitur. Hasil tahap ini adalah matriks angka yang menjadi masukan untuk model multinomial naive Bayes. Setelah ekstraksi fitur, dataset dibagi menjadi data training dan data testing menggunakan metode hold-out. Pada konfigurasi ini, 20% digunakan untuk data testing dan 80% untuk digunakan data latih. Pembagian ini dilakukan secara stratified, artinya program berusaha mempertahankan proporsi kelas positif, netral, dan negatif pada data testing, training, maupun data testing. Data training kemudian digunakan untuk melatih algoritma multinomial naive Bayes. Naive Bayes menghitung probabilitas suatu ulasan termasuk ke dalam masing-masing kelas berdasarkan fitur kata yang muncul. Kelas dengan probabilitas terbesar dipilih sebagai hasil prediksi. Parameter alpha sebesar 1 digunakan untuk Laplace smoothing. Sementara itu, pada konfigurasi ini, period di kelas dibuat seimbang. Proses analisis telah selesai. Pada bagian ringkasan hasil aplikasi menunjukkan 4 informasi utama. Akurasi model yang diperoleh adalah 79,1%. Akurasi menunjukkan presentasi data testing berhasil diprediksi dengan benar oleh model. Dari prediksi terhadap seluruh dataset, terdapat 662 atau sekitar 67,6% ulasan positif, lalu ada 34 data atau 3,5% untuk netral, dan 28,3 data atau 28,9% untuk negatif. Berdasarkan distribusi tersebut, sentimen yang paling dominan adalah positif. Hal ini menunjukkan secara umum ulasan pengguna terhadap aplikasi Astro pada dataset ini cenderung positif. Perlu diperhatikan bahwa distribusi pada kartu ini merupakan hasil prediksi model terhadap seluruh data setelah model berhasil dilatih. Selain akurasi, aplikasi menampilkan classification report untuk setiap kelas sentimen. Precision menunjukkan tingkat ketepatan prediksi pada suatu kelas. Sebagai contoh, precision positif menunjukkan seberapa banyak data yang diprediksi positif benar-benar memiliki label aktual positif. Recall menunjukkan kemampuan model menemukan seluruh data yang sebenarnya termasuk dalam suatu kelas. Untuk F1 score merupakan rata-rata harmonis antara precision dan recall. Nilai ini berguna untuk melihat keseimbangan kedua metrik, khususnya ketika jumlah data antar kelas tidak seimbang. Untuk support menunjukkan jumlah data testing pada masing-masing kelas. Untuk kelas positif, precisionnya dengan nilai 0,913, untuk recallnya yaitu 0,866,
Untuk F1 score yaitu 0,889. Lalu untuk kelas netral atau sentimen netral, di sini precisionnya yaitu 0, untuk recallnya 0, dan untuk F1 score yaitu 0. Untuk sentimen negatif yaitu precisionnya 0,696, untuk recallnya yaitu 0,722, untuk F1 score yaitu 0,709. Lalu di sebelah kanan di samping classification report yaitu ada conversion matrix. Di sini sumbu vertikal menunjukkan label aktual, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan prediksi model. Nilai pada diagonal menunjukkan jumlah prediksi yang benar, artinya data negatif diprediksi negatif, data netral diprediksi netral, dan data positif diprediksi positif. Sementara itu, nilai-nilai di luar diagonal menunjukkan kesalahan klasifikasi. Sebagai contoh, apabila terdapat data aktual netral pada kolom positif, berarti ulasan yang sebenarnya netral diprediksi sebagai positif oleh model. Pada hasil ini, model paling banyak mengklasifikasikan dengan benar kelas positif untuk positif, sekitar datanya yaitu 116 data. Bagian contoh hasil prediksi menampilkan teks asli, label asli, berdasarkan rating dan label prediksi dari model. Apabila label asli dan label prediksi sama, berarti model melakukan klasifikasi dengan benar. Lalu, apabila keduanya berbeda, berarti terdapat kesalahan prediksi. Perbedaan dapat terjadi karena isi teks tidak sejalan dengan rating, kalimat memiliki makna ambigu, atau kosakata yang digunakan belum cukup dikenali oleh model. Lalu di sini saya coba turun ke bawah. Di sini ada tabel hasil lengkap yang dimana ini bisa difilter, yaitu sentimennya antara positif, netral, dan negatif. Di sini pengguna dapat memfilter data berdasarkan kelas positif, netral, atau negatif. Fitur ini memudahkan pemeriksaan ulasan pada kelas tertentu. Hasil yang telah difilter dapat diunduh menggunakan tombol download CSV. File ini dapat digunakan untuk analisis lanjutan, dokumentasi, maupun lampiran penelitian. Setelah analisis selesai, program menyimpan beberapa file hasil eksperimen secara otomatis. Di sini kalau kita lihat, yaitu ada Astro Row. Di sini berisi data mentah hasil scraping. Lalu ada Astro Preprocessed, berisi data yang telah melalui preprocessing. Ada Astro Label yang berisi data preprocessing beserta label aktual berdasarkan rating. Lalu ada Astro Result CSV berisi label aktual dan hasil prediksi model. Di sini kalau kita coba salah satu kita buka, misalnya dari Astro Row, maka ini adalah data-data mentah yang diambil dari scraping atau review dari Google Play Store. Lalu untuk yang lainnya, ini untuk Astro Preprocessed, ini juga bentuk datanya. Lalu untuk yang Astro Label, seperti ini juga. Lalu untuk yang Astro Result, akan seperti ini untuk datanya. Baik, itu aja data-data yang disimpan secara otomatis dari program ke dalam dataset ini. Baik, ini adalah yang tadi adalah file hasil eksperimennya, yaitu untuk raw, disimpan path-nya di dalam sini. Lalu di bawah ini ada untuk prediksi ulasan baru. Di sini kita coba contoh masukkan pengiriman sangat cepat. Kita coba prediksi, maka adalah hasil prediksinya adalah positif. Lalu di sini kita coba dengan kata yang hampir sama, di sini kita rubah menjadi pengiriman sangat lambat, akan berubah hasil prediksinya menjadi negatif. Selanjutnya saya masuk ke tab untuk visualisasi. Di sini adalah hasil dari distribusi data, yaitu distribusi sentimen prediksi. Untuk positifnya yaitu sekitar 67,6% atau sekitar 662 data.
Untuk yang netral yaitu 3,5% atau 34 data. Untuk yang negatifnya yaitu 28,9% atau datanya yaitu 283 data. Di sini dibentuk dalam chart diagram. Lalu untuk distribusi rating bintangnya yaitu untuk bintang 1 yaitu sekitar 235 data, untuk yang bintang 2 yaitu sekitar 35 data, untuk yang bintang 3 yaitu sekitar 42 data, untuk yang bintang 4 yaitu sekitar 45 data, dan untuk yang bintang 5 sekitar 622 data. Lalu di bawahnya juga ada word cloud visualisasi, di mana ini untuk semua reviewnya dia semakin besar berarti tandanya kata-kata yang sering berulang. Begitu juga yang lainnya. Lalu di bawahnya di sini ada ulas atau sentimen positif ya, word cloud-nya. Kata-kata yang besar juga itu adalah yang sering keluar, yaitu seperti kirim, mudah, produk, terus cepat, dan di sampingnya juga ada sentimen netral, yaitu juga di sini sama. Jika dia besar, maka dia kata-katanya sering muncul. Lalu di sini juga sebelah kanan ada untuk sentimen negatifnya. Dia juga sama, kata-kata yang semakin besar akan semakin berulang katanya. Lalu di bawahnya juga ada kata yang paling sering muncul, yaitu positif, netral, dan negatif. Di sini kata cepat, frekuensinya yaitu sekitar 210 data. Lalu untuk astro itu sekitar 150 data. Lalu untuk yang di bagian netral yaitu contohnya untuk tidak itu ada sekitar 13 data frekuensinya. Untuk jangkau ada sekitar 4 data untuk frekuensinya. Lalu untuk yang di bagian negatif untuk tidak yaitu sekitar frekuensinya itu 214 data. Untuk pesan yaitu sekitar 80 data. Terus kurir yaitu 68 data. Berdasarkan seluruh proses yang telah dilakukan, aplikasi berhasil mengambil dan mengolah ulasan pengguna Astro dari Google Play Store. Teks ulasan diproses melalui cleaning, normalisasi, tokenisasi, stop word removal, dan steaming. Label aktual dibentuk berdasarkan rating pengguna, yaitu rating 4-5 sebagai positif, rating 3 sebagai netral, serta rating 1-2 sebagai negatif. Teks kemudian diubah menjadi fitur numerik menggunakan TF-IDF, Unigram, dan Bigram. Dataset dibagi secara stratified menjadi data training dan testing. Lalu model multinomial Naive Bayes dilatih dan dievaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, F1 score, support, dan conversion matrix. Pada eksperimen yang ditampilkan pada video ini, model memperoleh akurasi sebesar 79,1%, dan sentimen yang paling dominasi adalah positif sebesar 66%, sekitar 67,6%. Visualisasi distribusi word cloud dan frekuensi kata membantu memberikan gambaran mengenai kecenderungan sentimen serta topik yang sering dibicarakan pengguna. Visualisasi distribusi word cloud dan frekuensi kata membantu memberikan gambaran mengenai kecenderungan sentimen serta topik yang sering dibicarakan pengguna. Hasil analisis ini dapat menjadi masukan untuk memahami persepsi pengguna terhadap aplikasi Astro. Meskipun demikian, hasil tetap dipengaruhi oleh jumlah dan distribusi data, aturan pelabelan berbasis rating, kualitas preprocessing, serta kemampuan model dalam memahami konteks bahasa. Demikian demonstrasi aplikasi analisis sentimen ulasan pengguna aplikasi Astro pada Google Play Store menggunakan metode Naive Bayes. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.